Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu bagi kami sepanjang malam tadi hingga pagi ini. Kami memulai rencana dan aktivitas kami dengan segala macam tantangan dan cobaan, segala pergumulan, segala kesulitan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami, menolong, menguatkan, dan memberkati setiap perjalanan hidup kami. Kami akan mendengarkan sabda-Mu, semoga sabda-Mu menguatkan kami dan memampukan kami untuk berjalan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita membutuhkan segala macam aturan di dalam hidup keluarga, di tempat kerja, aturan di dalam kehidupan bermasyarakat, juga di dalam kehidupan menggereja. Kita membutuhkan aturan untuk merawat dan memelihara keharmonisan, persatuan, dan kebersamaan kita, dan juga menuntun kita supaya setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan bisa berjalan dan berhasil dengan baik. Demikian juga di dalam tradisi keyahudian, masyarakat dan umat jemaat menekankan betapa pentingnya taat kepada hukum Taurat. Hukum Taurat menjadi dasar dan kebenaran serta pedoman bagi setiap orang untuk hidup dan menjadi ukuran bagi orang yang sungguh-sungguh hidupnya benar dan berkenan di mata Allah. Ketika orang Farisi berjumpa dengan Yesus bersama dengan murid-muridnya yang sedang makan gandum pada hari Sabat, mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Saudara-saudariku yang terkasih, hari Sabat adalah hari Tuhan. Dan melalui setiap hukum Taurat, mengantar setiap orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka inti pusat dari segala macam tata aturan hukum Taurat adalah Allah sendiri. Akan tetapi, hal ini tidak disadari oleh orang Farisi. Mereka menilai murid-murid Yesus berdasarkan aturan, padahal murid-murid Yesus
sedang ada bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah sendiri. Maka, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mengajak kita untuk menyadari hidup kita, menyadari diri kita, sejauh mana hidup kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Bukan faktor aturan yang membuat kita bisa hidup, tetapi apakah di balik aturan itu kita sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh mampu untuk melihat sesama kita dengan penuh belas kasih, bukan berdasarkan atas hukum, saling menghukum, saling menyalahkan, dan kemudian saling menjauhkan satu sama lain. Maka Tuhan Yesus berkata, yang kukehendaki ialah belas kasih dan bukan persembahan. Tuhan menghendaki agar kita setia melakukan segala peraturan-peraturan. Tetapi di balik peraturan-peraturan itu, Tuhan justru lebih menghendaki agar kita menjadi orang-orang yang berbelas kasih. Berbelas kasih kepada semua orang, bisa menyelamatkan semua orang, karena dengan demikian menunjukkan bahwa kita benar-benar hidup dekat dan bersatu dengan Tuhan. Semoga di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga di dalam kehidupan menggereja, kita menjadi orang-orang beriman Katolik yang memiliki kualitas belas kasih kepada setiap orang. Di balik setiap hukum, peraturan-peraturan, kita senantiasa mengedepankan belas kasih dan penyelamatan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena melalui Tuhan Yesus yang mewartakan pentingnya berbelas kasih kepada manusia, kami disadarkan bahwa tujuan hidup kami ialah mendatangkan kebahagiaan, menyelamatkan sesama kami. Dan sesama itu adalah anggota keluarga kami, teman-teman di tempat kerja kami, dan juga sesama kami, tetangga-tetangga yang hidup berdampingan dengan kami. Semoga kami tidak lupa bahwa di balik segala macam tata aturan itu, kami dipanggil untuk menyelamatkan manusia. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohnya. Semoga saudara-saudariku sekalian selalu dan senantiasa dalam tugas dan pekerjaan pada hari ini selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.